Hai peserta didik yang hebat, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang teks deskripsi. Yang akan kita pelajari hari ini, pertama adalah pengertian teks deskripsi. Kedua, ciri umum teks deskripsi. Ketiga, jenis teks deskripsi. Keempat, struktur teks deskripsi. Terakhir, kaidah kebahasaan. Sebelum kita membahas pengertian teks deskripsi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Tidak tahu? Baiklah, kita akan belajar bersama-sama. Teks deskripsi adalah suatu paragraf yang menggambarkan tentang objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan terperinci. Bagaimana? Paham kan? Selanjutnya, ciri umum teks deskripsi. Ciri umum yang pertama yaitu paragraf deskripsi mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu, seperti mengilustrasikan tentang boneka, pantai, dan lain-lain. Ciri umum yang kedua yaitu paragraf yang digambarkan dijelaskan secara jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Ciri umum yang ketiga yaitu pada saat si pembaca membaca teks deskripsi, maka si pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Ciri umum yang terakhir yaitu teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek seperti ukuran, warna, bentuk, atau ciri-ciri keadaan pada suatu objek dengan rinci. Selanjutnya, ada 3 jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi subjektif, yaitu suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis. Jenis yang kedua yaitu teks deskripsi spasial, yaitu suatu teks deskripsi yang menjelaskan objek hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Jenis yang ketiga yaitu teks deskripsi objektif. Objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Apa saja struktur teks deskripsi? Struktur teks deskripsi ada 4. Yang pertama adalah judul. Judul untuk menggambarkan teks deskripsi. Contoh, pantai. Yang kedua, kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat pembuka yang menjelaskan hal apa yang hendak dideskripsikan. Selanjutnya, deskripsi, yaitu bagian penjelasan benda atau suatu hal yang dideskripsikan. Yang keempat, simpulan, bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat penulis. Pembahasan selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan, seperti mobil, rumah, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu mengandung kata sifat yang sifatnya menggambarkan sesuatu, seperti dua siswa rajin. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu
mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek, seperti siswi itu mengenakan seragam coklat. Kaidah kebahasaan yang kelima, yaitu mengandung kata kerja perasaan, pendapat, dengan tujuan mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis. Contohnya, saya pikir ayam itu cerdas. Kaidah kebahasaan yang keenam, yaitu mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek, seperti di pasar, dengan cepat, di coffee shop, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah mengandung bahasa kiasan, seperti kulitnya putih bersih seperti kapas putih. Contoh teks deskripsi. Jerapah. Jerapah adalah salah satu binatang herbivora yang terunik di dunia karena jerapah mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua binatang di dunia ini. Dia mempunyai tinggi badan yang luar biasa dan diimbangi dengan leher yang panjang. Motif mozaik seperti bebatuan berwarna coklat dengan garis putih membuat jerapah sangat mudah dikenali dan diingat. Jerapah sangat mudah ditemukan di daerah asalnya, yaitu Afrika. Dengan kondisi habitat aslinya berupa padang savana, dia mampu melihat lingkungan sekitar dengan leluasa dan menjaga diri dari musuhnya. Dia tidak menyukai daerah yang dipenuhi atau banyak ditumbuhi tanaman. Hal tersebut sudah pasti akan mempersulit gerak langkahnya dalam berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Leher dan badannya yang tinggi akan mempermudahkannya melihat musuh dari kejauhan atau sumber makanan maupun air. Selanjutnya, pahami teks deskripsi berikut ini. Candi Borobudur. Salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Badrawati, kawasan Candi Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu yang dibangun sejak 780 hingga 840 Masehi dengan ketinggian sekitar 400 meter. Suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Kita bisa melihat area sekitar candi yang sejuk dikelilingi pohon. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang mengunjungi candi ini. Terdapat 504 buah arca yang ada dalam bangunan candi. Untuk bisa mencapai Candi Borobudur harus menaiki banyak anak tangga. Beberapa anak tangga ada yang curam sehingga harus berhati-hati ketika berwisata ke Candi Borobudur. Candi Borobudur sangat megah karena memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu 2.500 meter persegi. Untuk mencapai ke pusat candi, pengunjung harus berjalan ratusan meter dari pintu masuk. Selama menuju candi, pengunjung akan disuguhkan berbagai dagangan khas orang Jawa, mulai dari kaos, gelang, gantungan kunci, dan berbagai aksesoris lainnya. Jalan menuju candi ini dari pintu masuk terbentang luas dan dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Selanjutnya, tugas untuk kalian. Yang pertama, tentukan jenis teks deskripsi tersebut. Kedua, temukan ciri pada teks tersebut beserta alasannya. Ketiga, temukan kaidah kebahasaan yang digunakan. Keempat, tentukan isi teks deskripsi tersebut. Selamat mengerjakan! Semangat dan selamat belajar!